Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa bersama. Yang Maha Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Kau kumpulkan kami kembali di tempat ini dalam keadaan sehat. Kau pimpin kami dari rumah kami masing-masing menuju ke tempat ini dengan keadaan selamat. Bapa yang baik, pagi hari ini kami akan mengawali kegiatan dengan ibadat Advent yang kedua. Kiranya Engkau pimpin kami, Engkau berkati kami di sepanjang hari ini agar kami bisa melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Engkau sertai kami di dalam kami juga akan menghadapi PAS. Berkatilah kami dan berikanlah kami hasil yang terbaik saat nanti kami boleh menerima hasil laporan pembelajaran. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya tuntunan tangan-Mu saja yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, kita sebelum masuk ke dalam ibadat, kita nyanyi bersama dulu ya. Judulnya Hati Sebagai Hamba. Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih, marilah kita berhenti sejenak untuk mengawali kegiatan ibadah Advent kita yang kedua. Bersama-sama kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih, pada pertemuan Advent yang kedua ini kita diajak untuk semakin menantikan kedatangan Tuhan dengan sikap tobat dan memulihkan diri dari segala kekurangan. Pertemuan kedua ini menjadi gerak rohani dari pertemuan kita yang pertama untuk bersiap dengan hati yang bersih, menantikan karya keselamatan Allah secara bersama sebagai umat, baik di lingkungan
paroki, maupun di sekolah. Maka melalui momen pertemuan Advent kedua ini, marilah kita saling bersiap untuk menyongsong hadirnya Sang Juru Selamat dengan sikap tobat. Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih, untuk mempersiapkan peristiwa Natal, kita berikan masa khusus. Supaya apa? Supaya peristiwa Natal benar-benar menjadi peristiwa yang bermakna bagi kita. Natal bukan hanya sekedar rutinitas tahunan yang kita rayakan, yang kita lalui, tetapi Natal adalah peristiwa iman yang sungguh kita berharap bahwa kita bisa memaknai Natal dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan perkara kita bersenang-senang saja, bukan perkara kita beli baju baru, tetapi Natal adalah peristiwa iman yang kita berharap dapat memberi dampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai Natal hanya sekedar dirayakan, setelah Natal kita tidak ada perbaikan dalam diri kita. Setelah merayakan Natal, besoknya kita kembali melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang tidak baik. Habis Natalan, besoknya nyontek. Habis Natalan, besoknya masih datang ke sekolah terlambat. Habis Natalan, besoknya mulutnya masih ngomong kotor, masih ngomong kasar. Habis Natalan, sikapnya tidak pantas, kasar terhadap teman. Jelas itu adalah peristiwa Natal yang tidak dimaknai. Maka supaya peristiwa Natal benar-benar memberi makna ke dalam hidup kita harus mempersiapkannya. Dan melalui masa Advent ini kita diajak untuk bersama-sama mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar Natal sungguh-sungguh menjadi peristiwa iman yang memberi dampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut Natal? Tidak ada hal yang lebih baik selain kita melaksanakan hidup tobat. Bertobat berarti membuka diri, menyadari akan kerapuan kita, menyadari akan kesalahan-kesalahan dan kekurangan kita, dan dengan rendah hati kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang menguatkan kita. Hanya pada sikap rendah hati Tuhan akan membentuk dan merubah kamu. Kalau kamu masih berkeras hati, berkeras kepala, Tuhan tidak akan pernah merubah hidupmu. Tetapi hanya dalam kerendahan hati itulah Tuhan akan merubah dan membentuk hidupmu menjadi lebih baik. Pada pertemuan Advent yang kedua ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Advent, yaitu adalah Yohanes Pembaptis. Dalam Advent kita mengenal ada beberapa tokoh. Tokoh yang pertama berasal dari Perjanjian Lama, yaitu adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya hidup sebelum Yesus ada, sebelum Yesus lahir, jauh sebelum Yesus lahir. Tetapi Nabi Yesaya sudah bisa bernabuat akan kedatangan Sang Immanuel. Kenapa bisa bernabuat seperti itu? Tentu saja Nabi Yesaya memiliki kedekatan dengan Tuhan. Makanya dia tahu rencana Tuhan nanti akan seperti apa. Kita juga diajak untuk semakin dekat dengan Tuhan supaya kita semakin memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Tokoh yang kedua yang hari ini nanti akan kita pelajari yaitu adalah Yohanes Pembaptis. Secara kekerabatan Yohanes Pembaptis ini masih saudara dengan Yesus. Elisabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis, itu adalah saudara dari Bunda Maria. Jadi mungkin Yohanes Pembaptis dengan Yesus itu sepupuan. Ya. Kelahiran Yohanes Pembaptis kalau kita menganalisis dalam cerita Alkitab kurang lebih 3 sampai 6 bulan lebih awal sebelum kelahiran Yesus. Yohanes Pembaptis merupakan
sosok yang mempersiapkan kehadiran Immanuel. Sosok yang mempersilahkan, menyerukan pertobatan kepada semua orang untuk semakin layak dan pantas menyambut Sang Immanuel. Dan tokoh yang ketiga yang pada pertemuan selanjutnya nanti akan kita renungkan yaitu adalah Bunda Maria. Bunda Maria salah satu tokoh Advent yang sangat penting peranannya. Dengan kerendahan hati, sikapnya untuk siap menerima kehendak Allah, maka Natal pun boleh terjadi. Maka supaya kita semakin pantas dan layak dalam mengikuti ibadat Advent kita yang kedua, marilah kita hadir sejenak. Kita aturkan segala kekurangan, segala kelemahan kita dengan bersama-sama menyerukan doa tobat. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita mengakui akan segala dosa-dosa kita dan mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengampuni segala dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita dengan penuh pengharapan menyongsong kehadiran Tuhan dengan menyalakan lilin Advent kedua. Doa pembuka kita doakan bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, anugerahilah kami umat-Mu kehendak yang kuat untuk menyongsong kedatangan Kristus dengan cara hidup yang baik. Semoga dengan demikian kami layak mewarisi kerajaan surga bersama Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bersama-sama kita mendengarkan Injil. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan Injil menurut Matius. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya, dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea dan dari seluruh sekitar daerah Yordan. Lalu sambil mengaku dosa, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari kekayaan akan datang?
karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi yang sudah di tangannya, Ia akan membersihkan tempat pengikrannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam debu, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dengan api yang tak terpadamkan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu guru serta anak-anak yang terkasih, di awal yang tadi Pak Guru sampaikan, hari ini kita akan merenungkan, akan belajar dari salah satu tokoh Advent, yaitu adalah Yohanes Pembaptis. Beberapa analisis terkait dengan kitab suci itu mempelajari kondisi pada masa Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis pada waktu itu sama seperti Yesus. Dia punya banyak murid, dia diikuti banyak orang, sehingga memiliki pengaruh yang sangat besar di wilayah Yudea, di wilayah Israel pada waktu itu. Ya, jadi Yohanes Pembaptis ini juga orang besar pada masanya, orang yang sangat terkenal. Banyak orang yang ingin datang menemui dia. Tetapi yang perlu kita teladani dari Yohanes Pembaptis ini, dia sangat paham siapakah dirinya. Meskipun banyak orang mengikuti aku, banyak orang yang mencari aku, tetapi aku tahu siapakah aku ini sebenarnya. Aku bukan Mesias yang mereka cari, tetapi aku adalah orang yang mempersiapkan agar orang-orang semakin pantas ketika Mesias datang. Sebenarnya kalau mau memanfaatkan situasi itu, bisa saja Yohanes Pembaptis itu mengatakan bahwa dialah Mesias, sehingga banyak orang semakin percaya dengannya. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak mengambil keputusan itu. Dia tetap pada komitmennya bahwa saya adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Hidup dalam komitmen itu sangat penting. Menyadari siapakah saya dan peran saya apa, itu diberikan contoh hari ini oleh Yohanes Pembaptis. Maka dalam konteks kehidupan kita, terutama kalian, sangat wajar sekali kalau kalian mulai memahami, menyadari siapakah kalian hari ini, yang tidak lain adalah seorang siswa. Maka tugas seorang siswa harus seperti apa? Tugas seorang siswa itu belajar, tugas siswa itu adalah mengembangkan diri dan sebagainya, bukan yang lain. Maka kita belajar dari Yohanes Pembaptis hari ini adalah berkomitmen dengan diri, tidak melakukan hal-hal yang lain di luar komitmen itu. Pelajaran yang pertama, komitmen. Yang kedua, dijelaskan pada ayat-ayat terakhir dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama. Ada kalimat yang sungguh menggambarkan betapa Yohanes Pembaptis itu sangat rendah hati. Kalau kita menggambarkan Yohanes Pembaptis dalam cerita, dalam teks kitab suci tadi, pakaiannya dari
Pakaian yang dipakai oleh Yohanes Pembaptis itu dari apa? Dari bulu unta. Makanannya apa? Belalang, bukan kuku-kuku, belalang saja. Jadi kalau ada kuku-kukunya jadi kok ame-ame, bukan itu. Kalau kita menggambarkan apa yang dikenakan oleh Yohanes Pembaptis, makanannya apa? Sungguh Yohanes Pembaptis ini orang yang sangat sangar. Tahu sangar? Ada yang nggak tahu istilah sangar di sini? Anti mainstream. Di saat orang lain berlomba-lomba mengenakan pakaian yang rapi, pakaian yang bagus, dia mengenakan pakaian dari bulu unta. Makanannya pun bukan McD, pizza, tetapi adalah belalang. Ya, siapa tahu waktu itu sudah ada, tapi belum ada. Orangnya sangat sangar, tetapi hatinya sungguh rendah hati. Membuka tali kasutnya pun saya tidak pantas. Menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa Mesias yang akan datang setelah ia itu sosok yang sangat tinggi, sangat besar dibandingkan dia. Kalau aku hanya membaptis dengan air, maka yang akan datang kemudian akan membaptis dengan apa? Dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis meskipun sangar, tetapi hatinya sungguh rendah hati. Dia tahu persis siapa dia dan bagaimana saya harus memperlakukan Sang Mesias, memperlakukan Tuhan yang bagi dia sungguh sangat tinggi, sungguh sangat mulia. Maka pelajaran untuk kita bersama dari Yohanes Pembaptis ini, kita juga diajak untuk menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang mau mengakui ketika salah, pribadi yang mau meminta maaf ketika sadar kalau dia melakukan kesalahan, pribadi yang tidak keras kepala, pribadi yang mau mendengar setiap masukan dan saran dari siapapun. Meskipun tampak kita berbeda-beda karena kita unik, tetapi hati kita sama, yaitu meneladani Yohanes Pembaptis, rendah hati. Karena hanya dengan rendah hati itulah Tuhan akan menjamah kita, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau hari ini kamu merasa masalahmu yang paling berat, maka pahamilah bahwa orang lain pun juga mengalami permasalahan, meskipun berbeda. Kalau kamu merasa bahwa hari ini hidupmu sangat berat, sangat kacau, pahamilah orang lain juga mengalami hal yang sama dalam kondisi yang berbeda-beda. Maka mari kita meneladani Yohanes Pembaptis, memiliki sikap kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati itulah Tuhan datang menjamah kita, membentuk kita menjadi orang-orang yang semakin baik. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri dengan mendoakan doa Advent. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepada Tuhan karena lewat masa penantian ini
menyelamatkan yang berdosa. Ia membawa damai sejati bagi kami dan membuat semakin banyak orang mengenal Engkau dan berani melaksanakan kehendak-Mu. Ia datang sebagai manusia biasa untuk melaksanakan rencana-Mu dan membukakan jalan keselamatan bagi kami. Pada akhir zaman ia akan datang lagi dengan semarak dan mulia untuk menyatakan kebahagiaan yang kami nantikan. Kami mohon limpahkan rahmat-Mu agar selama hidup di dunia ini kami selalu siap siaga dan penuh harap menantikan kedatangan-Mu yang mulia, agar pada saat Ia datang nanti kami kau perkenankan ikut berbahagia bersama Dia dan seluruh umat kesayangan-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Guru serta karyawan di SMP Santa Maria. Kiranya Kau senantiasa melimpahi mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap pelayanan yang mereka berikan sungguh-sungguh menampakkan wajah Kristus dalam kehidupan kami, terutama sebagai peserta didik. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami. Kiranya Kau senantiasa melimpahkan keselamatan, kesehatan. Kau jauhkan dari hal-hal yang jahat. Kau berikan kelancaran dalam mereka bekerja, dalam mencari rezeki untuk kebutuhan kami. Kami juga berdoa untuk kegiatan kami di akhir semester ganjil ini. Kiranya setiap apa yang sudah kami persiapkan sungguh-sungguh dapat kami laksanakan dengan baik. Kami boleh mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dari kegiatan-kegiatan ini. Dan akhirnya ya Tuhan, segala doa dan harapan kami ini akan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Sang Yosef. Salam dan salam. Doa penutup kita doakan bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mohon penyertaan-Mu supaya mampu meresapkan dalam hati segala nilai-nilai iman yang kami temukan, serta mampu balik meninggalkan kehidupan yang lama dan berjalan menuju arah yang terang di dalam Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mempersiapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Guru serta anak-anak terkasih, ibadah Advent yang kedua telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita melanjutkan kegiatan kita dengan penuh